saudara setiap kali beribadah kita berusaha untuk selalu masuk di dalam hadirat Tuhan. Hanya kita pribadi yang bisa bawa diri kita sendiri untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Karena kalau kita tidak masuk di dalam hadirat Tuhan, saudara, setan akan gampang sekali mencuri semua berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Kita akan pulang dengan gerundel, ya. Mungkin dengan banyak kritikan, rasa tidak terima, pemberontakan di hati. Karena selalu hal-hal itu yang setan kerjakan. Jadi penting sekali kita itu saling mendukung di dalam alam roh ini untuk kita bisa sama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Amin. Sebetulnya pujian dan penyembahan. Kenapa sih kita harus memulai dengan pujian dan penyembahan? Karena itu adalah satu peperangan di alam roh ini yang mengalahkan semua kuasa-kuasa kegelapan. Roh yang di udara, di bumi dan di bawah bumi. Kalau kita kalah di dalam peperangan itu, maka setan mempunyai banyak kesempatan untuk menembaki kita. Makanya kenapa ada banyak rasa tidak puas, ya. Terus rasanya pengen berontak-berontak. Ya karena mungkin peperangan kita sendiri tidak menang. Saya tahu bahwa setiap kali kita datang ke tempat ini, saudara, kita selalu merindukan ada jalan keluar, ada pertolongan, ada kekuatan baru, ada penghiburan. Itu selalu yang kita harapkan dari Tuhan. Amin. Padahal memang Bapak menyediakan itu semua. Tapi kenapa kita sering kali kok nggak bisa terima itu? Kita sering kali tidak mendapatkan itu. Karena mungkin cara kita dengan cara Bapak itu kurang pas. Padahal kalau saya perhatikan, Bapak itu sudah terus bicara kepada kita semua. Untuk apa? Untuk keselamatan kita. Supaya kita bisa hidup di dalam berkat-Nya. Supaya kita bisa ada di dalam perlindungannya. Supaya kita bisa menikmati kasih-Nya. Dan nanti kita bisa bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Tapi seringkali kita itu salah mengerti. Tapi saya berdoa pagi hari ini supaya mata rohani kita bisa melihat betapa besar kasih Bapa kepada kita semua. Betapa dalam kasih Bapa. Kita sudah sering nyanyi lagu itu ya, saudara. Betapa dalamnya, betapa tingginya, betapa luasnya, dan sebagainya. Tapi ternyata kita tidak mengerti dan kita tidak mengalami. Kenapa saya katakan kita tidak mengerti? Kalau kita mengerti kasih Bapa, kita tidak akan ngomel-ngomel terus, saudara. Kita tidak akan ngomel-ngomel kalau dengar firman Tuhan. Kita tidak akan bersungut-sungut di dalam melayani Dia. Kalau kita mengerti tentang kasih Tuhan. Karena begitu besar kasih Bapa. Saudara, apakah saudara tahu betapa besar kasih Bapa? Hari ini saya tidak mengajar, saya tidak berkhotbah. Karena memang tugas saya bukan itu. Tugas saya hanya berbicara. Saudara. Saya berdoa terus. Tuhan, aku ini cuma menjadi alatmu. Supaya Tuhan sendiri berbicara kepada umatmu. Berbicara. Isi hatimu. Unek-uneknya Tuhan. Apakah Tuhan tidak punya unek-unek, saudara? Apa cuma kita aja yang boleh punya unek-unek?
Dan kita suka ngomel dan ngomel sama Tuhan. Apa Tuhan tidak punya unek-unek sama kita? Apa Tuhan tidak punya unek-unek dengan umat manusia ini? Kalau Tuhan tidak punya unek-unek, tidak mungkin Tuhan di dalam Kejadian pasal ke-6 Tuhan berkata, aku sudah capek sama manusia. Yang ternyata mereka itu hanya daging belaka. Yang selalu tidak taat, tidak taat, tidak taat, tidak taat. Bahkan perintah Tuhan yang begitu sederhana, manusia gagal untuk mentaati. Hanya diperintahkan jangan makan buah satu pohon ini. Pohon yang lain boleh makan. Cuma satu pohon tidak boleh makan. Itu pun manusia gagal. Dan Tuhan berkata, karena itu, aku tidak bisa lagi biarkan rohku diam di dalam manusia. Karena manusia hanya daging yang penuh dengan pemberontakan. Dan Tuhan menyesal menciptakan manusia. Karena manusia hanya bisa memilukan hati Tuhan. Saudara, kita banyak tidak mengerti tentang Tuhan. Kita tidak mengenal Tuhan yang sebenarnya. Kenapa? Karena kita suka potong-potong firman Tuhan dan kita buang sebagian firman Tuhan. Padahal kita tahu bahwa Tuhan Yesua itu adalah Alfa dan Omega. Apa artinya? Dia sudah ada sejak awal dan nanti sampai akhir bahkan selama-lamanya. Dia adalah firman yang hidup. Alfa dan Omega. Kalau kita bilang, oh yang lama itu sudah tidak pakai. Kita sama aja, kita itu memotong-motong Tuhan, tubuhnya Tuhan. Kita buang. Makanya kita tidak bisa mengenal Tuhan dengan benar. Kita tidak bisa mengenal kasih Tuhan yang sesungguhnya kalau kita tidak tahu tentang Torah dan kitab para nabi. Kita tidak bisa tahu tentang kasih Tuhan yang menyelamatkan. Kita tidak tahu betapa besar artinya kalau kita tidak mengenal dan kita tidak mau tahu tentang Torah dan kitab para nabi. Mengapa manusia mengalami banyak kesulitan dan masalah dalam hidup ini, saudara? Kalau kita membaca dengan teliti seluruh firman Tuhan, saya sekarang nggak bilang Torah. Jadi saya anggap kita semua sudah menerima. Kalau kita bilang firman Tuhan, itu artinya seluruh kitab suci ini dari awal sampai akhir. Kenapa manusia mengalami banyak masalah di dalam hidupnya? Kalau kita meneliti isi firman Tuhan, kita tahu bahwa karena manusia selalu memberontak terhadap Tuhan. Karena ada ketetapan-ketetapan Tuhan yang tidak ditaati di dalam hidupnya. Karena ada peraturan-peraturan Tuhan yang tidak dilakukan. Saudara, dunia ini akhirnya sudah jelas bahwa pasti akan dihancurkan. Itu sudah jelas sekali dalam firman Tuhan. Karena murka Tuhan, murka Bapa akan dicurahkan atas dunia ini. Mengapa? Mengapa, saudara?
Mari kita baca di dalam Yesaya 24. Yesaya 24 mulai ayat yang ketiga. Di situ dikatakan demikian. Bumi itu berkabung dan jatuh. Dunia menjadi lemah dan terkulai. Terkulailah keangkuhan bangsa di muka bumi itu. Bumi ini. Dan bumi menjadi cemar oleh penduduknya. Siapa yang buat cemar bumi ini? Penduduknya. Penduduk bumi ini membuat bumi ini cemar. Karena, perhatikan saudara, mereka melanggar hukum, mengubah ketetapan, merusak perjanjian yang kekal. Dengan demikian, sumpah atau kutuk telah melahap bumi ini. Dan mereka yang tinggal di dalamnya dinyatakan bersalah. Karena itu, orang-orang yang berdiam di negeri atau di bumi itu dimusnahkan. Dan hanya sedikit orang yang tertinggal. Kenapa bumi ini sampai dihancurkan? Kenapa orang-orang di dalamnya akan dimusnahkan sampai hanya sedikit yang tertinggal? Karena penduduknya sudah membuat bumi ini cemar. Dengan cara apa? Dengan cara manusia melanggar hukum, mengubah ketetapan, merusak perjanjian kekal. Sehingga kutuk memakan bumi ini dan penduduknya. Saudara, hukumnya siapa yang dilanggar? Ketetapan siapa yang diubah? Dan perjanjian siapa yang dirusak? Siapa saudara? Siapa? Ya, siapa? Ya. Karena Tuhan sudah punya ketetapan-ketetapan bagaimana seharusnya manusia hidup. Saudara, kita semua ini hanya makhluk ciptaan. Di saat Tuhan memberikan perintahnya kepada Musa, Tuhan sendiri menulis dengan jari tangannya. Perintah yang Tuhan tulis sendiri. Bagaimana manusia begitu berani untuk meremehkan? Padahal Dia adalah Tuhan pencipta kita. Bagaimana manusia bisa begitu berani untuk mengatakan bahwa oh itu tidak penting dan tidak berlaku? Makanya saudara, kalau kita baca juga di dalam sejarah bangsa Israel, di saat mereka meninggalkan Tuhan dengan segala ketetapannya, mereka mengalami banyak masalah. Karena mereka melawan Tuhan yang hidup. Karena ketetapan Tuhan itu adalah firman yang membawa kehidupan bagi kita. Coba kita baca ya, saudara, di dalam Yehezkiel. Yehezkiel pasal yang ke-10. Yehezkiel pasal yang ke-20 ayat ke-10. Di situ dikatakan demikian. Jadi aku telah membuat mereka meninggalkan tanah Mesir dan membawa mereka ke padang gurun. Aku memberikan ketetapan-ketetapanku kepada mereka. Dan aku telah membuat mereka mengenal peraturan-peraturanku. Dan jika manusia, perhatikan, dan jika manusia melakukannya,
yaitu melakukan ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan Tuhan, maka dia akan hidup oleh hal-hal itu. Dan di ayat 13 dikatakan, namun keluarga Israel memberontak terhadap aku di padang gurun. Mereka tidak berjalan di dalam ketetapanku dan mereka meremehkan peraturan-peraturanku. Yang jika manusia melakukannya, maka dia akan hidup oleh hal-hal itu. Dan mereka menajiskan dengan sangat hari-hari Sabatku. Peraturan, ketetapan, semua Tuhan berikan supaya apa? Supaya kita hidup, saudara. Dan kita hidup di dalam berkat Tuhan. Kalau kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-28, itu jelas sekali. Tuhan berkata, kasarannya saudara, nurut, maka kamu akan menerima berkat-berkat. Kalau kamu tidak nurut, maka yang terjadi itu begitu banyak kesusahan dan kutuk yang sudah ditulis. Nah saudara, banyak orang tidak mengerti tentang hal ini. Hidup di dalam kesusahan karena mereka anggap itu sudah tidak berlaku. Siapa yang bilang itu tidak berlaku? Siapa yang punya otoritas untuk menetapkan bahwa semua Torah kita para nabi, semua firman Tuhan itu tidak berlaku? Apakah ada manusia yang punya otoritas begitu besar melampaui otoritas Tuhan untuk mengatakan bahwa itu semua tidak berlaku? Sementara Tuhan sendiri tidak pernah berkata bahwa itu tidak berlaku. Meskipun para rasul, 12 murid Tuhan Yesus dan Rasul Paulus yang kita katakan rasul besar, mereka pun tidak punya hak sama sekali untuk mengatakan bahwa itu tidak berlaku. Karena mereka hanya manusia biasa. Karena mereka bukan Tuhan pencipta yang memberikan setiap ketetapan, peraturan, dan hukum-hukum yang seharusnya ditaati oleh manusia. Ini semua berlaku karena jelas sekali Tuhan yang empunya firman. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa aku tidak menghapus, aku tidak meniadakan, bahkan satu titik, satu koma tidak dihapus. Bagaimana ada manusia yang berani mengatakan bahwa itu tidak berlaku? Bukankah kita sudah dibohongi begitu lama, saudara? Dan nanti kita akan kaget. Karena ternyata itu semua tetap Tuhan perhitungkan. Ada konsekuensi yang akan terjadi kalau kita tidak mentaati Dia. Ada konsekuensi yang akan terjadi kalau kita tidak menghormati orang tua. Ada konsekuensi yang akan terjadi kalau kita punya ilah-ilah di dalam hidup kita dan kita tidak mengasihi Dia sebagai Tuhan yang utama dalam hidup kita. Kalau kita tidak mengasihi Dia dengan segenap hati kita, segenap kekuatan, segenap jiwa, segenap akal budi kita. Ada konsekuensi. Seseorang datang kepada saya dan tanya, Bu Loki, kenapa hidupku ini penuh dengan masalah-masalah yang tidak habis-habisnya? Seperti jalan-jalanku itu tertutup semua. Saya mulai tanya, terus, kamu apa yang kamu lakukan? Ya dia bilang, ya aku ini
Sudah setahun tidak ngomong sama mamaku. Loh kenapa? Saya bilang. Ya sebetulnya tidak ada masalah besar sih. Ya saya bilang, kenapa kamu tidak berdamai saja dengan mamamu? Kalau kamu tidak menyapa mamamu, kamu melakukan pelanggaran dua hal. Yang pertama, kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Dan yang kedua, kamu tidak menghormati orang tua. Oh, apa begitu ya? Iya, saya bilang. Nah saudara, kenapa? Orang sampai tidak mengerti. Karena mereka anggap itu tidak penting itu tadi. Padahal semua itu pasti ada akibatnya. Kalau kita melawan Tuhan, itu pasti ada akibatnya. Manusia hidup dengan sembarangan di muka bumi ini. Kenapa? Karena yang pertama mungkin mereka tidak tahu ya. Bahwa ternyata itu semua masih berlaku dan diperhitungkan. Ya saudara. Kalau itu tidak dibereskan, nanti di depan tahta pengadilan kita harus mempertanggungjawabkan itu semua di hadapan Tuhan. Di dalam Wahyu 20, mari saudara kita buka sama-sama. Wahyu 20 mulai ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Dan aku melihat tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya, yang dari hadapannya bumi dan langit telah menghilang, dan tidak didapatkan tempat bagi mereka. Dan aku melihat mereka yang mati, kecil dan besar, yang berdiri di hadapan Elohim. Dan dibukalah gulungan kitab. Juga dibuka gulungan kitab yang lain yang adalah kitab kehidupan. Dan mereka yang mati dihakimi dari apa yang tertulis dalam gulungan kitab itu sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Di sini dikatakan dibuka gulungan kitab pertama. Dan kemudian dibuka gulungan kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Dan dikatakan bahwa mereka yang mati dihakimi dari apa yang tertulis dalam gulungan kitab itu, sesuai dengan perbuatan-perbuatan kita. Saudara, Tuhan Yesus berkata, bahwa aku tidak menghakimi kamu. Aku tidak mendakwa kamu. Bapak juga tidak mendakwa kamu. Tetapi siapa yang akan mendakwa kita nanti? Musa yang akan mendakwa kita. Dan Musa itu mewakili Taurat Tuhan. Nanti akan dibuka. Setiap orang akan dihakimi menurut Taurat Tuhan. Apakah perbuatan-perbuatannya sesuai dengan setiap ketetapan, hukum-hukum dan peraturan yang Tuhan tetapkan? Kalau tidak, pasti ada konsekuensinya. Saudara, saya tidak mendahului Tuhan. Saya tidak bilang, langsung masuk neraka dan begini-begini. Tidak. Saya tidak tahu saudara. Saya sendiri juga terus menyiapkan diri. Makanya Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan sembarangan di hadapan Tuhan. Jangan dikira kalau kita berzina itu tidak ada konsekuensinya. Jangan dikira kalau kita suka lihat
film-film porno dan kita biarkan pikiran kita cabul, itu tidak akan ada konsekuensinya. Jangan dikira di saat kita berdusta itu tidak ada catatannya. Karena setiap orang akan dihakimi menurut perbuatan-perbuatannya. Di saat kita menipu orang lain, di saat kita nggak bisa ngampuni orang lain, di saat kita membenci orang lain, di saat kita tidak bisa bermurah hati, di saat kita biarkan ilah-ilah menguasai hidup kita, itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mungkin saudara akan berkata, Bu Loki berat, gimana kita? Ya saudara, memang. Tapi kita bersyukur, Bapak di surga juga tahu siapa kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu tahu bahwa kita ini hanya debu, tanah liat. Yang sebetulnya tidak layak, tidak mampu, tidak bisa untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan. Yang tidak ada noda, tidak ada cacat, tidak ada celah. Karena itu Bapa di surga mengirimkan Tuhan Yesua. Makanya Rasul Paulus begitu yakin dan bersuka cita. Karena Rasul Paulus juga menyadari kita tidak bisa melakukan Torah dengan sempurna. Kita tidak bisa melakukan kehendak Bapa dengan sempurna. Karena selalu ada kecenderungan yang jahat di dalam hatiku dan di dalam hidupku dan di dalam dagingku. Tapi aku bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan Tuhan Yesua. Sehingga tidak ada lagi penghakiman bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesua dan yang hidup di dalam Roh Kudus. Itu jawaban bagi kita, saudara. Kalau Bapa tidak memberikan jawaban kepada kita, kalau Bapa tidak memberikan pertolongan, tidak ada manusia yang bisa diselamatkan. Dan sepanjang hidup kita itu memang bergumul melawan dosa. Karena itu Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita. Tuhan memberikan Roh Kudus untuk menolong kita, untuk menghibur kita, untuk memberikan kekuatan. Tapi ini pun seringkali disalah mengerti sama orang-orang. Kita seringkali kalau kita bicara tentang Roh Kudus, kita itu hanya punya pikiran, ya Roh Kudus adalah Roh penghibur, Roh penolong, yang akan menolong kita, yang akan menghibur kita di saat kita susah. Lalu kita punya bayangan Roh Kudus seperti seorang ibu yang membelai-belai anaknya, seorang bayi yang digendong-gendong, makanya kita bayi terus. Dan kita hanya berpikir bahwa Roh Kudus itu hanya buat orang geblak kalau didoakan. Orang teriak-teriak histeris. Orang dancing in the spirit. Apa yang saudara bayangkan tentang Roh Kudus? Tuhan Yesus berkata, Aku akan memberikan Roh Kudus kepada kalian. Roh Kudus yang akan menuntun. Yang pertama, yang akan menyadarkan tentang dosa. Roh Kudus yang akan membawa pertobatan demi pertobatan. Yang kedua, Roh Kudus akan menuntun di dalam kebenaran. Yang ketiga, Roh Kudus akan mengingatkan tentang penghakiman. Jadi kalau kita tidak sadar-sadar tentang dosa kita dan kita tidak bertobat,
Itu artinya Roh Kudus belum bekerja di dalam hati kita. Jadi di saat kita datang di dalam hadirat Tuhan, tidak selalu kita itu dibuai-buai, saudara. Diayun-ayun seperti bayi itu. Ya memang kalau kita susah pasti dikuatkan, pasti. Tapi tidak bisa hanya begitu. Percuma aja dibuai-buai terus, tapi tidak mengerti tentang jalan kehidupan. Apa artinya dibuai-buai terus, tapi ujung-ujungnya tidak sampai kepada kehidupan kekal? Karena itu Roh Kudus juga mengingatkan, menempelak dosa-dosa. Makanya saudara kalau datang ke gereja dan saudara merasa tertempelak, bersyukurlah. Karena itu Roh Kudus sedang bekerja. Roh Kudus sedang menjamah hati kita. Roh Kudus sedang berkarya untuk mengubahkan kehidupan kita. Karena itu Roh Kudus menempelak dosa-dosa. Mengingatkan akan penghakiman. Dan menuntun di dalam jalan kebenaran. Karena Bapa begitu mengasihi kita. Saudara, banyak orang tidak mengerti tentang hal ini. Makanya tidak mengerti tentang kasih Tuhan. Banyak orang tidak bisa menghayati dan mengerti pengorbanan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka tidak sadar bahwa selayaknya kita itu kalau tidak mentaati firman Tuhan, selayaknya kita itu mati. Itu sudah vonisnya, saudara. Sudah selayaknya kita itu dibuang dari hadapan Tuhan. Tapi kita merasa fine-fine saja. Kayak ceritanya Pak Loki, sampai mungkin saudara hafal banget. Orang punya 2 istri ke gereja, tidak merasa apa-apa. Karena apa? Karena tidak ada Torah yang menerangi hatinya dan pikirannya. Tidak mengerti. Kalau kita mengingini istri orang lain atau suami orang lain, atau menginginkan hamba orang lain, menginginkan barang-barang milik orang lain, itu semua ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Mengapa ada banyak orang hidupnya sembarangan, nipu sana, nipu sini? Karena mereka tidak tahu bahwa itu semua harus dipertanggungjawabkan. Kalau tidak dibereskan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk membayar saudara. Seharusnya kalau kita itu melanggar firman Tuhan, itu ada hukumannya. Ada akibatnya, ada konsekuensinya. Tapi kita tidak tahu. Karena kita hanya tahu bahwa Tuhan Yesus sudah menghapus dosa-dosa kita. Karena itu kita seringkali meremehkan korban Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena itu kita juga di saat melakukan perjamuan kudus, kita tidak tahu dan tidak mengerti betapa besar nilai darah Tuhan Yesus yang sudah tercurah atas kita. Seharusnya kita yang dicambuk. Seharusnya kita yang ditusuk. Seharusnya kita yang dipaku. Itu seharusnya kita. Karena kita sudah terlalu memberontak kepada Bapa. Setiap cambukan yang diterima Tuhan Yesus itu membayar pelanggaran kita. Setiap darah yang menetes itu membayar pemberontakan kita. Setiap luka, bilur, cambukan
itu membayar ketidaktaatan kita kepada Bapa. Jangan dikira di saat kita ngomong sembarangan itu tidak ada hitungannya di hadapan Tuhan. Semua ada hitungannya. Setiap perbuatan yang melawan firman Tuhan, itu pasti ada hitungannya. Karena yang membuat ketetapan, peraturan, dan hukum, itu adalah Tuhan pencipta kita. Yang tidak bisa kita buat main-main. Sekarang kita masih merasakan kasih karunia-Nya. Tapi nanti kalau Tuhan Yesus datang, Dia bukan lagi datang sebagai gembala yang lembut, yang menggendong anak domba. Tidak lagi. Karena seharusnya kita hidup di dalam ketaatan kepada Dia. Karena Dia sudah bayar semua pelanggaran kita. Dan kita tidak bisa main-main, saudara. Saya suka dengan film tentang seorang bapak penjaga rel kereta api yang menyelamatkan orang-orang yang ada di gerbong kereta api. Demi menyelamatkan orang-orang itu, dia mengorbankan anaknya. Saudara tahu ya? Tahu ya? Itu sudah sering kali diputar, dipasang. Saudara, saya sebetulnya tidak suka dengan film itu. Tidak suka bukan arti itu tidak benar, enggak, saudara. Tapi saya sedih. Kalau lihat film itu, saya itu selalu pengen nangis. Saya selalu pengen nangis. Karena hati saya itu hancur kalau lihat film itu. Coba lihat di dalam film itu. Orang-orang yang ada di dalam gerbong itu, mereka itu seperti orang-orang tidak tahu apa-apa. Dan memang tidak tahu apa-apa. Tidak tahu bahwa mereka itu akan binasa seharusnya. Tapi saudara bisa mengerti ya pergumulan Bapak ini. Kalau dia tidak buka pintu itu, begitu banyak orang akan dikorbankan. Tapi kalau dia buka pintu itu, anaknya akan dikorbankan. Dan dia pilih anaknya. Kita, para orang tua yang punya anak, pasti bisa merasakan hancur hati. Bagaimana? Apakah kita juga merasakan hancurnya hati Bapak? Di saat dia mengorbankan anaknya yang tunggal, yang pasti dia kasih. Apa hati Bapak tidak sakit melihat Tuhan Yesus dicambuk, dipaku, tergantung di atas kayu salib? Kalau kita tetap hidup dengan sembarangan, kalau kita tidak memperhatikan maunya Tuhan, kita sama dengan orang-orang yang ada di dalam gerbong itu, yang tidak tahu diri dan tidak bisa menghargai korban Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu arti kasih Tuhan yang sebenarnya. Saya berharap pagi dan siang hari ini kita bisa mengerti kasih Bapa. Kita bilang kita nanti akan ikut pengangkatan.
Kita mau jadi mempelai Tuhan tanpa cacat dan celah. Dari mana kita bisa tahu? Kita jadi tanpa cacat dan celah. Hanya satu yang bisa jadi cermin hidup kita, yaitu firman Tuhan. Yang menyatakan isi hati Bapa. Sebagaimana seorang manusia itu seharusnya hidup untuk memperkenankan hatinya. Kita sudah merayakan Yom Kippur, saudara. Saya bersyukur banget. Tuhan itu memberikan kesempatan-kesempatan. Memberikan hari raya yang mengandung makna begitu dalam. Memang kita sudah, mungkin setiap minggu kita datang, kita membereskan hati kita. Saudara, karena memang kalau kita mau teliti, coba lihat, adakah satu hari saja kita bebas dari kesalahan? Kadang kita salah ngomong, kita nyakiti hati orang lain, kadang kita simpan kesalahan orang lain, kadang kita lakukan hal-hal yang kita tahu sebetulnya Tuhan tidak suka, tapi kita tetap lakukan. Karena kita tidak mengerti kasih dan pengorbanan Tuhan. Tapi Tuhan menyediakan waktu yang khusus. Sebelum kedatangannya kembali, kita dalam rangka merayakan Sukkot, memperingati kedatangan Tuhan yang pertama. Dan sebagaimana sudah sering diajarkan, kemungkinan besar Tuhan akan datang juga nanti. Dalam saat-saat yang sama. Meskipun kita tidak tahu tahunnya kapan. Saya tidak tahu apakah saudara menggunakan kesempatan di dalam perayaan Yom Kippur dengan sebaik-baiknya. Saya bersyukur banget saudara. Saya mengalami berkat yang luar biasa di dalam perayaan Yom Kippur ini. Saya mengikuti puasa Daniel dan berdoa di sini setiap hari. Mulai hari pertama berdoa, itu bagi saya isinya itu cuma nangis aja. Nangis terus. Selama beberapa hari saya itu nangis terus. Sampai waktu saya ketemu dengan seseorang, selesai berdoa dia tanya, "Loh kenapa kok matanya kok bendul?" Iya, saya bilang, "Aku sudah nangis berhari-hari." Karena Roh Kudus menunjukkan tentang kasih Tuhan. Dan betapa jeleknya saya. Betapa tidak layaknya saya sebenarnya di hadapan Tuhan. Saya bersyukur bahwa Tuhan membongkar hati saya. Membersihkan hati saya. Sehingga saya bisa melihat dengan jelas. Oh ternyata aku ini memang tidak layak. Dan begitu jelek. Karena hanya Roh Kudus, saudara, yang bisa membawa kita kepada pertobatan. Hanya Roh Kudus. Dan saya mengaku di hadapan Tuhan. Saya menangis di hadapan Tuhan. Saya bilang, ampuni aku Tuhan. Ampuni aku. Dan saya tahu bahwa darah Tuhan Yesus itu menyucikan dan menguduskan. Dan saya bilang, Tuhan selanjutnya, aku hanya minta supaya Roh-Mu yang kudus itu yang terus memegang kehidupanku. Dan jangan biarkan aku keluar sedikit pun. Jangan biarkan hatiku tercemar. Jangan biarkan ada sampah-sampah yang masuk dalam hatiku. Dan saya cuma hanya bisa menyerah, Tuhan Roh Kudus. Ini aku mau Tuhan pimpin.
Dan saudara, saya mengalami sesuatu. Saya tahu bahwa hati saya diperbaharui. Karena kalau orang yang hatinya tidak beres, itu kalau lihat hal-hal lain, itu cenderung pasti yang lihat jeleknya. Meskipun saudara, saya tahu bahwa iblis terus berusaha juga mengembalikan. Tapi saya merasa ada satu benteng yang sudah Tuhan pasang. Saya bersyukur banget. Ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa suami dan istri seringkali hanya bisa lihat kesalahan-kesalahan masing-masing dan tidak bisa melihat baiknya? Karena hati yang tidak beres di hadapan Tuhan. Kenapa saudara-saudara seiman selalu melihat kesalahan-kesalahan, kekurangan, kejelekan dan sebagainya? Karena hati yang tidak beres di hadapan Tuhan. Dan saya yakin bahwa Tuhan itu mau bereskan hati kita. Tuntas. Sebelum kedatangannya kembali. Tuhan akan kerjakan itu bagi kita yang mau. Karena itu saudara, gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Bersyukurlah bahwa kitab suci ini ada. Kita tidak usah seperti bangsa Israel dulu, tahu perintah ketetapan Tuhan, itu menunggu kalau mereka datang ke bait suci dan dibacakan. Mereka baru tahu. Tapi sekarang Tuhan beranugerah kepada kita. Karena itu kalau kita care dengan hidup kita, baca saudara firman kehidupan. Yang memberi kehidupan kepada kita. Baca. Setiap ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan. Yang akan memberi kehidupan bagi kita. Yang berkuasa untuk mengubahkan kita. Daripada saudara baca majalah, baca komik yang tidak bisa bawa kehidupan, tapi justru meracuni seluruh pikiran, hati, dan hidup saudara. Dan bisa menjadikan hidup kita jadi gelap. Lebih baik baca. Karena waktu yang Tuhan berikan tidak lama lagi, saudara. Tidak lama lagi. Saya tidak akan panjang-panjang ya saudara. Kita semua sudah mengerti. Memang, tadi pagi saya juga katakan. Kita memang belum bisa mengatakan yang ini, yang itu dan semuanya. Tapi saudara taati saja apa yang sudah Tuhan bukakan. Apa yang sudah Tuhan nyatakan, taati saja. Karena kita ini memang ada di tengah-tengah reruntuhan. Ya, kita sudah diberitahu berulang kali bahwa kekristenan itu seperti bangunan yang runtuh. Dengan dipindahkan akarnya dipindah. Ya, saudara, kalau kita tidak mau kembali ke akar Ibrani, bagaimana kita bisa jadi Israel rohani? Ya, kita pikir aja dengan akal sehat. Kalau kita tidak mau kembali ke akar Ibrani, bagaimana kita mau jadi Israel rohani? Tidak bisa. Sudah runtuh. Untuk membangun kembali reruntuhan yang berabad-abad. Apakah itu hanya 1, 2, 3 dan kemudian semua selesai? Tidak bisa, saudara. Makanya kita perlu Roh Kudus yang terus memimpin dan menuntun kita. Roh Kudus yang kembali akan menyusun batu demi batu, batu demi batu. Memberikan pencerahan, pengertian, menuntun kita sampai kita menggenapi setiap rencana Bapa. Karena itu jangan ngomel. Kalau Tuhan membukakan sesuatu, jangan ngomel. Biar kita itu punya kerendahan hati dan kita bertanya, Bapa,
Aku ini masih belum bisa. Tuhan Roh Kudus tolong. Pasti dia tolong. Pasti dia tolong. Kalau memang kita mau. Tapi kalau kita belum bisa, tidak bisa. Tidak bisa. Ya sudah saudara, ya tidak bisa beneran. Sementara Tuhan sedang menggenapi rencananya. Mari kita ikut di dalam rencana Tuhan di akhir zaman. Sehingga pada saat Tuhan Yesus datang nanti, puji Tuhan, kalau dia bisa mendapati kita tanpa cacat, tanpa kerut, dan dia pasti akan membawa kita bersama-sama dengan dia. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.